Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga adalah tempat yang sangat diidamkan oleh setiap manusia. Seringkali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditempatkan di jannah. Namun tidak semua manusia yang bisa dapat surga tanpa hisab. Ada golongan kaum Hawa yang sulit masuk surga. Seperti apa ciri kaum Hawa yang sulit masuk surga? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Pertama, enggan taat pada suami. Al-Husain bin Mishan menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena satu keperluan. Seselesainya dari keperluan tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah bersuami?" Bibi Al-Husain menjawab, "Sudah." "Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu?" tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi. Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah bagaimana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu." Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka." Hadis riwayat Ahmad. Kedua, kurang bersyukur pada pemberian suami. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan di surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Bukhari. Adapun sebabnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hal itu, lalu beliau menjelaskan dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang sangat mengerikan, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Mereka bertanya, "Kenapa bisa seperti itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Dikarenakan kekufurannya." Lalu ada yang berkata, "Apakah karena mereka kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Mereka kufur terhadap pasangannya. Maksudnya adalah mengingkari kebaikannya. Jika engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, kemudian ia melihat sedikit engkau tidak berbuat baik padanya sekali saja, pasti ia akan mengatakan, 'Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun padamu.'" Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar waktu Idul Adha atau Idul Fitri, dan melewati para wanita dan bersabda, "Wahai para wanita, keluarkanlah sedekah, karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian." Mereka berkata, "Kenapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Kalian sering mengumpat dan mengingkari pemberian suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian yang bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas." Mereka bertanya, "Apa kekurangan agama dan akal kami wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bukankah persaksian seorang wanita itu separuh dari persaksian laki-laki?" Mereka menjawab, "Iya." Beliau melanjutkan, "Itu adalah kekurangan akalnya. Bukankah kalau wanita itu haid tidak sholat dan tidak berpuasa?" Mereka menjawab, "Iya." Beliau mengatakan, "Itu adalah kekurangan agamanya." Hadis riwayat Bukhari.
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku menyaksikan sholat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai dengan sholat sebelum khutbah tanpa azan dan iqomah. Kemudian berdiri bersandar kepada Bilal dan memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan menganjurkan kepada ketaatan kepadanya dan menasehati manusia serta mengingatkannya. Kemudian beliau berjalan mendatangi para wanita dan memberikan nasihat kepada mereka dan mengingatkannya. Beliau bersabda, bersedekahlah para wanita karena kebanyakan dari kalian itu menjadi bara api neraka jahanam. Maka ada wanita bangsawan dan kedua pipinya berwarna merah berdiri bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena kalian seringkali mengadu dan mengufuri pemberian suami. Berkata Jabir, maka para wanita memulai bersedekah dan melemparkan gelang, giwang, dan cincinnya ke pakaian Bilal. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, wanita yang menyemir rambutnya, khususnya dengan warna hitam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, wanita yang meminta cerai tanpa suatu alasan. Dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang meminta talak tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Hafiz Al-Mubarakfuri rahimakumullah berkata bahwa kenikmatan yang pertama kali dirasakan penduduk surga adalah mendapatkan baunya surga. Inilah yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat baik. Sedangkan yang disebutkan dalam hadis adalah wanita tersebut tidak mendapatkan bau surga itu. Hal ini menunjukkan ancaman bagi istri yang memaksa minta diceraikan tanpa alasan. Kelima, wanita yang mengaku keturunan orang lain. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Keenam, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Satu, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengannya ia memukuli orang. Dua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam bisawab. Semoga kelak Allah jauhkan kita dari api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin.